Serikat Perusahaan Pers atau SPS Cabang Banten berupaya menunjukkan eksistensinya dengan turut mengembangkan serta memajukan perusahaan pers di Banten. Sebagai pihak yang berperan besar dalam menyajikan informasi kepada masyarakat luas, perusahaan pers di Provinsi Banten dinilai SPS patut untuk dikembangkan. Sesuai visi dan misi SPS, yakni menegakkan kemerdekaan pers dan membangun industri pers yang sehat dan bermartabat, SPS Cabang Banten yang berada di Provinsi Banten juga berupaya menegakkan perusahaan pers yang tergabung dalam SPS. Upaya tersebut salah satunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perusahaan pers yang tergabung dalam SPS. Dengan meningkatnya kualitas SDM, perusahaan pers juga bisa dipasarkan dengan baik serta maju sesuai harapan. Dalam kaitan peningkatan SDM ini selama 2 hari, Kamis dan Jumat 26 hingga 27 September 2013, dengan mengambil lokasi di Hotel Pisita Anyer, SPS Cabang Banten menggelar pelatihan pemasaran media dan iklan diperuntukkan bagi keuangan atau marketing perusahaan pers yang tergabung dalam SPS Cabang Banten. Hadir dalam acara pembukaan Ketua Dewan Pimpinan SPS Pusat Bambang Halintar, Ketua SPS Banten Priyo Susilo, Sekretaris SPS Banten Firdaus, dan sejumlah pengurus SPS Banten lainnya, serta para peserta pelatihan pemasaran media dan iklan dari berbagai perusahaan pers baik cetak maupun elektronik di Banten. Dalam sambutannya, Ketua SPS Cabang Banten Priyo Susilo mengatakan SPS memiliki peran yang sangat besar. Jika perusahaan pers tidak tergabung dalam SPS, maka bisa saja merugi. Melalui SPS memberikan fasilitas bagi setiap anggotanya untuk maju dan berkembang bersama-sama. SPS dulu itu perannya sangat besar dulu, ya. Misalkan pada saat zaman Orde Baru itu, kalau perusahaan pers, perusahaan koran, itu akan rugi kalau tidak jadi anggota SPS. Karena waktu itu bisa memperoleh diskon kertas waktu itu. Jadi kalau tidak menjadi anggota SPS rugi, karena kita tidak akan mendapatkan diskon kertas. Kemudian dapat fasilitas juga untuk pengangkutan udara. Misalkan koran dulu tidak ada namanya cetak jarak jauh. Misalkan kalau koran itu pusatnya di Jakarta, ya cetaknya di Jakarta saja. Kemudian untuk peredaran keluar daerah harus biar cepat pakai pesawat. Nah, SPS bisa memberikan rekomendasi fasilitas untuk dengan harga diskon, misalkan ke Garuda, Merpati, dan BUMN lah. Nah, dan juga bisa untuk pimpinan perusahaan, Pak Bambang. Pimpinan perusahaan itu harus ada rekomendasi dari SPS. Kalau tidak ada rekomendasi dari SPS, tidak bisa menjadi pimpinan perusahaan di surat kabar. Kalau sekarang kan bebas, siapa saja asal punya duit ya bisa mendirikan koran, museum, tidak perlu ada rekomendasi misalkan dari SPS, begitu kan. Terkait terwujudnya pelatihan bagi peningkatan sumber daya manusia ini, dikatakan Priyo, tak lepas dari bantuan yang diberikan pemerintah daerah. Diyakini Priyo, dengan SDM yang baik, tentu beragam potensi dalam sebuah perusahaan pers akan bisa dimaksimalkan. Karena itulah pelatihan dinilai penting untuk perusahaan pers di Banten. Jadi kita mendapat bantuan dari pemerintah daerah. Ya. Pak Firdaus menyatakan saya, Pak Firdaus, ini kita bisa dapat bantuan dari pemerintah daerah. Untuk apa ya? Saya pikir-pikir, inilah saatnya kita untuk mengadakan pelatihan sumber daya manusia. Karena saya terus aja prihatin ya dengan kondisi misalkan teman-teman yang penerbitan yang bukan grup besar, misalkan tidak seperti kita yang saya terutama yang di grup Jawa Pos, ya, yang kita semuanya ada standarnya, misalkan perusahaan itu ada keuangannya, ada pemasarannya, ada iklannya. Sementara kalau teman-teman yang di daerah yang mingguan dan sebagainya kan masih belum. Sebelum membuka pelatihan, Ketua Dewan Pimpinan SPS Pusat Bambang Halintar dalam sambutannya mengatakan, SPS Pusat sangat menyambut baik upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas SDM di kalangan pers. Pada dasarnya, setiap perusahaan pers saling berkompetisi. Kompetisi di sini meliputi program perusahaan, manajemen, SDM, dan lainnya. Disinilah perlu memperhatikan kepentingan SDM di setiap perusahaan pers. Ketika SDM meningkat, tentu kinerja juga akan meningkat. Nama SPS Pusat, kami menyambut baik
acara ini, karena acara yang diadakan oleh SPS Banten tadi titik beratnya pada pembangunan pemberdayaan SDM di kalangan pers. Jadi kalangan pers ini rata-rata kalau mesin dia bisa beli, bisa punya. Tetapi kalau SDM itu kadang-kadang malu merasa lemah, sehingga untuk ikut pelatihan, untuk ikut ini upgrading dan lain-lain, kadang-kadang agak ketinggalan. Padahal pada dasarnya ini adalah menjadi komitmen antara SPS pusat dan SPS daerah, adalah pemberdayaan SDM di lingkungan pers. Yang kedua, dari proyek pelatihan ini adalah meningkatkan profesionalisme di kalangan SDM pers. Karena apa? Karena kalau kita bicara di sini, bicara penerbitan, bicara pers cetak, bicara pers online, bicara televisi, bicara lain-lain yang tentang informasi dan news, itu adalah bicara tentang kompetisi. Kompetisi adalah menyangkut produk, menyangkut manajemen, dan menyangkut SDM. Di sinilah kita harus memperhatikan kepentingan perusahaan kita terhadap meningkatkan SDM kita. Yang ketiga adalah meningkatkan SDM, tentu akan meningkatkan kinerja. Jadi ketika SDM di perusahaan Anda meningkat, tentu kinerjanya akan meningkat, yang akhirnya akan juga terasa peningkatan pada performa dari perusahaan Anda. Menurut Ketua Panitia Pelatihan Pemasaran Media dan Pers yang juga Sekretaris SPS Cabang Banten, Firdaus, pelatihan tersebut diikuti 40 orang yang merupakan staf keuangan dan marketing dari perusahaan pers yang tergabung dalam SPS Cabang Banten. Materi terkait pemasaran media dan iklan, serta manajemen usaha dan keuangan diberikan selama 2 hari dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Salah satunya mendatangkan narasumber langsung yakni Ketua Dewan Pimpinan SPS Pusat serta pengurus SPS Pusat lainnya. Pelatihan tersebut tentu akan berkesinambungan agar perusahaan pers di Banten dapat berkembang dengan baik. Pelibatan pelatihan manajemen media ini diprakarsai oleh SPS atau dilaksanakan oleh SPS Serikat Perusahaan Pers Cabang Banten, di mana pelibatan pada intinya pelibatan seluruh anggota SPS, yaitu perusahaan-perusahaan pers yang ada di Banten, termasuk siapa saja anggota perusahaan pers itu, media cetak, elektronik, web atau online, dan radio. Ya, pemateri dihadirkan dari SPS Pusat, yang itu Wakil Ketua Umum SPS Serikat Perusahaan Pers Pusat, yang tadinya akan kita minta Bapak Dahlan Iskan, tapi kebetulan beliau tidak bisa hadir, diwakili. Lantas ada juga bendahara SPS Pusat. Dari daerah sendiri itu ada nanti dari grup Jawa Pos, ada Pak Iskandar dan beberapa. Jadi ada beberapa narasumber selain memang pengurus SPS seperti di Rut Radar Banten sekaligus ketua. Sebagai pembicara pertama, Bambang Halintar menyampaikan materi pemasaran media dan iklan. Dalam penjabarannya dijelaskan karakteristik media baik media cetak, online, radio maupun televisi yang memiliki karakteristik beragam. Dengan begitu, pemasaran media dan iklan yang dilakukan pun beragam, namun harus tetap menonjolkan kelebihan dan keunikan tersendiri. Ini tentu sudah tahu lah bahwa pengelompokan media itu terdiri dari media cetak, sudah jelas, media elektronik jelas, digital jelas. Nah, yang menjadi kayanya baru itu adalah digital. Anda sekarang kayak ditakutin, wah koran saya sekarang turun. Karena apa? Karena orang membaca digital.
hampir semua penerbit menangis. Sampai agen-agen yang tidak menerbitkan majalah pun atau koran ikut menangis juga. Saya upahnya turun Pak, karena orang pada baca digital. Padahal menurut saya tidak cukup hanya ditangisi. Karena ini keniscayaan. Ini adalah teknologi yang namanya digital itu. Harus dihadapi. Jadi teknologi itu muncul bukan karena teknologi yang lama harus berhenti dulu, tapi muncul teknologi baru. Nah, ini kalau cuma isinya saja bersaing enggak? Bersaing dengan isinya juga. Kalau iklannya saja sangat bersaing. Karena ini sederhana sekali yang namanya digital. Iklannya kalau nanti banyak, nggak dibatasi halamannya, terus saja bisa. Karena nggak terbatas halaman. Nah, itulah. Jadi perbedaannya majalah cetak atau koran cetak atau tabloid dengan elektronik dan dengan digital. Begitu ada kesempatan mendapatkan support atau dana dari pemerintah, kita manfaatkan untuk melakukan peningkatan sumber daya manusia melalui acara-acara seperti ini.